Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali dengan Kak Masta. Hari yang baik bukan? Adik-adik, hari ini judul renungan kita adalah mendoakan orang sakit. Adik-adik, pernah gak kalian berdoa untuk orang sakit? Contohnya, ketika kamu mendengar sahabat kamu sedang sakit, kamu mendoakan dia. Atau pernahkah kamu berdoa dengan orang sakit? Contohnya, ketika mama kamu sakit, kamu bersama dengan mama kamu bersama-sama berdoa. Adik-adik, kedua hal itu berbeda ya. Ketika kita berdoa untuk orang sakit, artinya kita bisa mendoakannya dimanapun kita berada. Dan si sakit tidak tahu kalau kita sedang mendoakannya. Kita bebas mengucapkan kata-kata ucapan doa kita tanpa diketahui dia. Tapi ketika kita berdoa dengan orang sakit, artinya kita bersama-sama dengan dia berdoa. Dibutuhkan kata-kata yang harus kita pilih. Jangan karena ucapan doa kita, si sakit menjadi sakit, tambah sakit. Adik-adik, ada beberapa hal yang boleh menjadi pertimbangan bagi kita ketika kita mengunjungi orang sakit dan berdoa bersama dengan dia. Pertama adalah orang sakit itu sudah merasa tidak berdaya, tetapi kita membuat dia semakin tidak berdaya dan akhirnya dia memang betul-betul merasa tidak berdaya. Seringkali ucapan doa kita itu yang kita naikkan ketika kita mendoakannya bersama dengan dia dengan lantang dan gagah, kita mengatakan, "Ya Tuhan, jamahlah saudaraku ini, sembuhkanlah dia." Seakan-akan kita beranggapan bahwasanya dia itu kurang berdoa, doa kita yang paling ampuh. Padahal sebenarnya adik-adik, tidak ada orang yang doanya lebih ampuh dari doa orang lain. Kalau Tuhan mengabulkan doa, itu bukan karena siapa yang mengucapkannya, tetapi itu semua karena anugerah dari Tuhan. Siapa gerangan kita sehingga merasa cakap untuk mendoakan orang lain? Rasul Paulus sendiri mengaku, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Yang kedua, adik-adik, orang sakit itu sangat perasa dan sensitif. Ketika kita mendoakannya bersama dengan dia, doa kita itu berat, dia pun semakin terasa berat. Dia akan berpikir, apakah penyakitku ini bisa sembuh? Bagaimana kelanjutannya nanti? Dan dia akan bertambah khawatir karena dia mendengar doa kita yang berat mendoakannya. Dan yang ketiga, orang sakit itu merasa lemah, kurang tidur, sehingga tubuhnya menjadi semakin lemah lagi. Kita memang bagus mengunjungi orang sakit. Kita berkunjung kepada orang sakit, berdoa bersama dengan orang sakit. Tetapi ketika kita datang mengunjungi orang sakit dan doa kita panjang-panjang, justru kita sudah menyita waktu istirahatnya. Yang seharusnya dia beristirahat, tetapi karena dia harus meladeni kedatangan kita, dan kita berdoa, bercakap-cakap lagi, akhirnya tersitalah banyak waktunya untuk istirahat. Ketika kita mengunjungi orang sakit, adik-adik, doa kita tidak harus panjang-panjang. Cukup doa yang singkat, tetapi memberi semangat. Di sini Kak Masta akan memberikan contoh doa yang tidak harus diucapkan dengan lantang, tetapi adalah doa hening. Kita mengucapkannya kalimat demi kalimat bersama dengan si sakit, dengan tempo yang lambat. Kak Masta akan mencontohkan dari pelengkap Kidung Jemaat 307. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Kristuslah keselamatanku. Jikalau Kristus di pihakku, terhadap apakah ku gentar? Amin. Oleh sebab itu, kita terus memohon, seperti yang tertulis di Lukas 11 ayat 1. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Demikian renungan kita hari ini. Yesus memberkati. Shalom.